Hmm. Oke, Kopol. Aku ada pertanyaan. Ini menarik tadi. Kopol bilang mencari perusahaan yang earningnya naik, ya kan? Kalau kita tahu mungkin di market itu investasi itu ada yang nyebutnya, meskipun waktu itu Kopol bilang ke saya bahwa sebenarnya itu semuanya value investing. Sebenarnya meskipun itu growth atau apapun sebenarnya itu value investing. Ada beberapa jenis investing atau investasi yang saya pahami ya. Jadi mungkin bantu koreksi Kopol. Kalau aku lah dari sisi trader nih, jadi mungkin bantu koreksi kalau aku ada salah ini ya, salah mindset ya. Yang pertama adalah bahasanya adalah value investing. Ya, kalau yang saya tangkap value investing itu kebanyakan itu bermain di capital gain dan mencari perusahaan yang murah. Ya, itu kalau saya berpikir tentang value investing. Nah, kemudian yang kedua, ada jenis yang kedua yaitu jenis growth investing. Growth investing itu aku lihatnya lebih ke arah mencari sebuah perusahaan. Kalau menurut Peter Lynch mungkin yang fast grower kali ya. Jadi dia bisa mendatangkan bisa apa ya? Memberikan keuntungan earning tadi yang kata Kopol itu cenderung lebih cepat dibanding yang lainnya sehingga harga sahamnya istilahnya bisa naik lebih cepat. Terus yang ketiga, yang terakhir yang aku sering dengar itu adalah dividend play gitu, dividend investing gitu, ya kan. Nah, kalau menurut Kopol sendiri dalam satu portfolio investasi itu apakah memang mencari tiga-tiganya atau Kopol punya satu favorable nih dari ketiga-tiganya ini, atau bahkan jangan-jangan tiga-tiganya ini salah, yang benar tuh begini gitu misalnya. Nah, Aku itu share gimana screen kok? boleh? Boleh, silakan kok. Kebetulan aku siapin slide lah sedikit-sedikit. Waduh, mantep nih. Uh, Thank you. Keluar nggak, Pin? Keluar. Saya ini, tunggu, saya pin dulu. Oke. Wah. Jadi sebenarnya tuh kalau kita back dulu ya, kalau misalnya investor itu patokannya bukan harga sahamnya, Pin. Oke. Bukan harga sahamnya, kita kan nggak nebak harganya naik, harganya turun. Tapi Ya. yang kita lihat tuh harga wajarnya, Pin. Oke. Ya, harga wajarnya ada di mana gitu. Udah gitu, ya harga wajarnya bukan harga sahamnya. Nah, harga saham itu menentukan apa? Kita mau beli apa kagak? Berapa jauh dengan harga wajar seperti itu. Karena perusahaan yang berfundamental bagus sama enggak itu belum tentu tercermin di harga sahamnya, Win. Ya. Nah, kalau misalnya harga wajarnya terus kalau perusahaannya bagus gitu ya, asetnya terus bertumbuh, terus earningnya terus naik, itu tuh harga wajarnya makin naik, makin lama makin tinggi. Ya, jadi kalau misalnya nih harga sahamnya tuh di bawah harga wajar nih, jadi kita sebut undervalued. Ini tuh waktunya kita beli gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya udah sampai ke harga wajar, ini udah price in. Ya. Ya kan? Kalau dia lewat, udah overvalued. Nah, kapan nih kita jual saham? Apakah udah pasti price in dijual atau di overvalued dijual atau gimana gitu kan? Nah, itu tergantung investornya, Vin. Jadi kalau di price in dia mau jual juga boleh. Tapi kenapa dia jual? Apa dia nemuin perusahaan lain yang undervalued? Atau ada perusahaan lain yang lebih bagus atau gimana? Kan itu pertimbangan. Tapi di price in nggak dijual pun nggak apa-apa, Vin. Oke. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu kan harga wajarnya naik terus. Di sini artinya earningnya juga harus naik ya, Kopol ya? Ya earningnya atau kalau ya nggak cuma earning ya, kadang-kadang ada perusahaan yang rugi tapi ekspansif juga nggak apa-apa kita invest di situ. Suatu saat nanti kita tahu ini bakal untung. Oke. Ya Rugi kan? dan ekspansif ya. Iya. Terus misalnya kalau dia udah overvalued-nya segimana? Tahun depan juga balik karena earningnya tinggi banget misalnya atau ekspansifnya tinggi banget kan bisa aja. Paling tahun depan juga udah ke cover nih. Nah, jadi kita lihat tuh yang kita pantau tuh bukan harga sahamnya, Vin. Tapi si perusahaan tuh mau ngapain? Mau ekspansi apa? Gitu. Bisa aja. Nah, yang kita proyeksi bukan harga sahamnya, Vin. Kinerja perusahaannya. Iya. Nah, bisa kita beli di harga 100 nih ya. Kita anggap harga wajarnya di 200 gitu ya.
Ya. Dengan asumsi kita dapat EPS perusahaan tuh 10 gitu ya. Oke. Harga tuh udah ke 150 ya. Mm-mm. Begitu keluar laporan keuangan EPS-nya 20, Vin. Ya, Over ya. ekspektasi kita kan. Ya, over Waduh, kita ekspektasi. nggak nyangka lu bisa sebanyak ini. Tahu gitu kan kemarin kita tahu sebanyak ini itu nambahnya Taruhnya nambahnya lebih banyak. Iya, iya, iya. Nah, kayak Ya, gitu ya, kan. ya. Oh, berarti yang kita beli kemarin tuh kita salah prediksi. Ternyata harganya tuh lebih murah dari yang kita bayangin. Jadi walaupun dia udah naik 150 tuh averaging up nggak apa-apa. Oh, dalam kasus ini Kopol akan lakukan averaging up. Ya tergantung. Gue sih Oh. kurang suka averaging up sebenarnya. Gitu. Oh, oke. Apalagi saham-saham siklus ya. Saham-saham siklikal ya. Iya kayak gitu. Oke. Jadi beda ya. Jadi nggak, kita tuh memang dari jual saham tuh dapat capital gain, tapi yang kita lihat tuh bukan kenaikan harga sahamnya, tapi harga wajar perusahaannya itu di mana gitu kan. Sama kinerja perusahaannya. Jadi kita tuh nggak nebak harga saham, tapi yang kita tebak tuh kinerja perusahaannya tuh the next tuh gimana gitu. In the future tuh kinerja perusahaannya gimana, asetnya bertumbuhnya gimana, ekspansifnya gimana gitu. Dan itu nggak semudah ngebaca rasio keuangan aja ya Kopol ya, harus ngebedah detail dari sisi perusahaannya ya Kopol ya. Ya, yang penting kita ngerti sama perusahaannya, Win. Gitu. I see. Menarik nih. Tadi Kopol juga cerita-cerita ya, kita kalau ada kesempatan kita ini ya Kopol ya, mungkin nanti kalau lumayan ramai kita bisa ini ya, undang emiten ya Kopol ya. Undang emiten gitu. Jadi sebenarnya sih kalau investasi itu lebih banyak kayak ngegosipin. Ngosipin perusahaan. Iya. CEO-nya kesini ya sih itu, ininya kenapa ya gini gitu kan, jadi gitu. Nggak ngomongin chart, nggak ngomongin candle gitu. Walaupun kita bukannya nggak pakai teknikal sama bandarmologi, nggak juga gitu. Oke. Mindsetnya nih yang susah tuh karena bertolak belakang gitu. The end of the day tekniknya pakai apa sih sama-sama aja sebenarnya. Dengan fundamental pun kita bisa pakai trading misalnya. Momentum dividen misalnya. Itu kan kita bisa pakai buat trading misalnya. Atau ada akuisisi kan bisa kita pakai momentumnya buat trading. Atau misalnya rotasi sektoral itu kan bisa kita pakai momentumnya buat trading juga. Itu kan analisa fundamental. Ya, part of analisis fundamental. Nah, sekarang gue mau cerita tentang value tadi, value kan. Yes. Ini yang menarik nih kok. Nah, saat harga wajarnya di bawah itu kan value uang kita sama value sahamnya lebih tinggian value sahamnya, Vin. Oh, karena yang tadi itu sahamnya yang tadi harusnya di value-nya adalah 200 tadi, sedangkan kita beli harga sahamnya di bawah gitu kok maksudnya. Iya, gitu. Nah, sebenarnya siapa sih yang mempopulerkan value investing, growth investing? Nah, sebenarnya bapak investor kita tuh Benjamin Graham, Pin. Lu kenal nggak sama Benjamin Graham? Tahu. Gua ada bukunya nih, Nah, itu kan. Nah, kalau growth investing tuh Philip Fisher namanya. Dia bikin buku tuh Common Stock and Common Profit. Nah, ini yang bedain. Sebenarnya sih kalau namanya growth itu kan pertumbuhan perusahaan. Ya kalau misalnya perusahaannya bertumbuh berarti si perusahaan itu punya value, maksud gua tuh. Jadi the end of the day dua-duanya value menurut gua. Ya kan? Jadi kalau kita gambarin seperti ini, kalau kita udah tahu harga wajar ya. Jadi kalau value investing tuh kita nggak kadang-kadang nggak lihat pertumbuhannya gimana kan? Yang lu bilang gitu kan? Jadi harga wajarnya segini, yang penting MOS-nya segini, oh kita dapat gain segini. Ya kan? Nah, kalau misalnya growth itu kita lihat ininya, derajatnya. Pertumbuhannya berapa kenceng. Ya kan? Jadi the end of the day kita beli di harga wajar gitu ya, growth investing-nya. Yang kita lihat tuh pertumbuhannya gitu. Oh, gainnya bisa tinggi karena dia miringnya tinggi gitu. Oh, 2 tahun 3 tahun lagi dia bisa segini loh harga wajarnya. Kayak gitu, Win. Nah, ada lagi namanya gap investing ini dari Peter Lynch. Kalau gap investing itu jadinya kita beli perusahaan kecil tuh rata-rata punya growth yang tinggi dibandingkan perusahaan yang udah gede. Nah, tapi perusahaan kecil itu kadang-kadang
dihargainnya lebih rendah. Misalnya kita mau cari yang PBV-nya 0, itu kalau big company ya kayak BCA, BBRI, Ya, ICBP sekalipun kita nggak dapat PBV 0,5, 0,3 per 1, per 2 gitu nggak bisa. Makanya ya. Peter Lynch itu menggambarkan dengan ini fast grower tuh gini. Jadi kita dapat perusahaan kecil harga murah, jadi kita punya MOS tapi punya gain yang tinggi, punya growth yang tinggi gitu. Itu gabungan dari growth investing sama yang lu katain value investing Value gitu ya. investing. Iya. Nah, tapi di dalam bukunya Peter Lynch itu ada 6 kategori saham, Vin. Ada yang Ya. slow grower. Slow grower tuh kayak big company yang punya pertumbuhan tuh bukan dari harga sahamnya ya. Jangan salah ya. Pertumbuhan tuh dari earning perusahaan, dari pertumbuhan asetnya segala macam gitu ya. Ada stalwarts, jadi stalwarts itu yang lebih kecil dari slow grower tapi punya pertumbuhan lebih tinggi dibanding slow growers, tapi pertumbuhannya nggak sekencang fast growers gitu ya. Iya. Nah, ada juga saham cyclical ya kayak batu bara segala macam, terus turnaround itu dari perusahaan rugi menjadi perusahaan untung gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada namanya asset play. Jadi Benjamin Graham itu memang lebih dikenal sebagai asset play, sehingga orang-orang tuh banyak sebut value investing tuh dengan sebenarnya asset play gitu, Vin. I see. Nah, makanya value investing itu kadang-kadang disebutnya berbeda dengan growth investing. Iya. Karena Benjamin Graham banyak bermain di asset play. Kayak ASI ya. ASI itu kan ada ini ya, ada investasi di Gojek yang mungkin masih belum dihitung ya hasil investasinya ya, Kopol ya. Ya, misalnya asset play itu misalnya ada satu emiten punya lahan luas di Ibu Kota Baru misalnya 3.000 hektar gitu ya. Ini kode nih, ini kode nih. Misalnya 3.200 kode. hektar misalnya ya. Itu kan kalau dihargain 100.000 aja harga itunya, market cap-nya tuh bisa jadi bisa jadi 15 triliun kan. Market cap-nya 15 harga asetnya aja bisa 15 triliun kan. Iya. Kayak gitu. Tapi market cap-nya masih 1 triliun, itu bisa masuk ke asset play, disebut value investing. Tapi bukan berarti dia nggak punya growth gitu kan. Sampai sini udah menjawab kali pertanyaan yang itu ya semua ya? Ya, sudah. Ini sih kayaknya semua slide nih kalau dijabarin udah ngejawab semua pertanyaan nih. Ya nanti nunggu pertanyaan baru dibuka lagi slide. Oke. Artinya ya mindsetnya itu tadi yang menarik sih. Berarti ada 3 jenis ya tadi itu. Tinggal ada satu lagi kalau lu mau. Ada satu lagi. Boleh kok. Kasih tahu dulu deh sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi kalau lu tahu ya, ada namanya satu lagi investor yang sering dicerca sama analis fundamental tuh Cathie Wood. Iya, Cathie Wood. Kan banyak fundamentalis tuh nggak percaya sama Cathie Wood. Kalau menurut saya sih Cathie Wood tuh termasuk dengan value investing juga. Iya. Nah, dia tuh berinvestasi di perusahaan-perusahaan teknologi yang bisa mendestruktif. Lu tahu destruktif nggak? Arti kata destruktif. Ya. Mengganggu kondisi yang sebelumnya yang konvensional lah istilahnya. Ya, merusak gitu. Misalnya dulu taksi itu dirusak sama ride hailing kan, ya sama Uber gitu sekarang. Uber kan gitu. Atau kayak kalau lu tahu zaman dulu tuh ada handphone Nokia tuh dirusak tuh sama BlackBerry. Iya. Udah gitu Android. Nah, ya kayak gitu tuh dia senengnya. Jadi kita lihat itu tuh tetap punya value gitu. Value-nya value akuisisi market, value inovasinya. Dia merubah market yang lama dengan market yang baru gitu. Kayak gitu. Nah, itu tuh juga memiliki pertumbuhan yang luar biasa gitu, yang dia gambarin seperti ini gitu. Destruktif sama normal growth. Jadi tunggu, ini nggak ganti di aku. Itu Kopol ada ganti. Hah? Sorry, aku ganti. Masih belum ganti ya? Udah ganti nih. Ini masih di 6 kategori saham. Oh, kenapa ya? Sorry. Mungkin di ini re-unshare. Nah, iya di-share ulang. Coba. Rubah nggak? Masih GARP investing, coba diganti kok ke 13. Nah, ini disruptive. Ya, disruptive investing. Nah, disruptive growth tuh kayak gini, Vin. Jadi dia punya pertumbuhan yang jauh lebih
kenceng dibanding normal growth gitu. Kenapa? Karena dia bisnis modelnya beda. Terus dia tuh kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan teknologi kan mainnya di kolaboratif. Jadi dia growth-nya kenceng gitu. Collab gitu. Contoh aja gini ya, kalau dulu tuh gua kan punya bisnis interior ya. Iya. Biasa dulu tuh gua pemasarannya lewat agent properti misalnya, atau gua bikin show unit di kerjasama sama developer properti gitu ya. Atau ikut pameran. Salah satu pameran yang paling besar tuh IFEX itu 2.000 orang gitu ya. Sekarang itu saya nggak gitu lagi, Vin. Oke. Ya kan? Jadi saya dengan teknologi YouTube bikin konten itu sehari aja ya 24 jam aja bisa 48 jam aja bisa 2.000 orang gitu. Yang ngelihat. Yang ngelihat kan. Gitu. Jadi gua udah nggak usah naruh orang di show unit, udah nggak usah bikin mock up lagi di booth pameran. Gua dapet earning dari situ. Berarti kan gue bisa menurunkan cost, meningkatkan gain gitu kan. Dengan adanya teknologi. Atau kalau lu tahu ya misalnya gini, kenapa sih perusahaan yang berteknologi tinggi itu menarik buat diinvest ya misalnya ya. Kalau lu tahu tuh sebenarnya teknologi tuh nggak dari zaman sekarang, dari zaman dulu udah ada. Misalnya dulu bikin sesuatu tuh kerajinan tangan semua gitu, pabrik-pabrik tuh mesinnya gini. Tapi begitu ada revolusi industri, lu ngapain lagi invest di perusahaan yang masih pakai orang banyak? Kita ganti aja pakai mesin semuanya. Mesin semua, ya kan? Sekarang misalnya perusahaan IT perlu programmer banyak sampai 10-15 orang. Kalau misalnya dengan AI udah bisa beres, lu ngapain lagi pakai begituan? Nah, ini jadi sisi inilah yang dilihat, tapi ini tuh termasuk dalam growth investing. Growth investing itu termasuk dalam value investing, bahwa growth-nya itu kita bisa hargai sebagai value. Oh, artinya disruptif ini pun sebenarnya part dari value dan growth tadi itu ya. Ya, betul. Jadi akarnya tuh tetap dari situ yang gua tangkap. Dan pas gua baca bukunya Peter Lynch, dia pun menceritakan tentang dulu phenomenal.com dan juga Amazon Stock. Ya, bubble.com ya. Ya, jadi itu baca tuh menarik tuh tentang bubble.com dan juga Amazon Stock gitu. Dia aja sampai nyesel tuh. Dulu kalau gua beli Amazon Stock tuh gua mau repot-repot belajar kata dia ya. Mungkin gua masuk kata dia. Gitu. Oke.